Oke, selamat datang teman-teman semua di podcast Arahkan. Untuk tema kali ini yang akan saya bahas adalah sekali lagi ini ada pertanyaan yang masuk di dalam komunitas. Akhirnya saya buat pembahasannya melalui podcast Arahkan ini. Oke, temanya yaitu gimana sih caranya kalau saya itu meningkatkan engagement di setiap konten itu gimana caranya? Mulai dari meningkatkan engagement like, comment, share, save, sampai orang-orang komen yang berbagai macam angle itu bisa saya dapatkan dan engagement terus naik setiap harinya itu gimana caranya. Oke, akan saya bahas di podcast kali ini. Nah, yang saya lakukan yang pertama adalah menentukan goal ataupun tujuan utama dari konten yang saya buat apa. Kalau emang tujuannya buat naikin engagement yang seperti apa? Engagement like, comment, share, save, atau cuma sekedar view, atau klik link yang ada di bio, atau seperti apa. Kita harus tentukan dulu goal dari konten itu sendiri. Kalau misalnya mau naikin engagement, maka goalnya ya harus mengarah audiens untuk meninggalkan jejak di konten kita. Jadi setelah nonton konten kita dari awal sampai akhir itu nggak ngabur gitu aja. Jadi mereka meninggalkan jejak seperti komen, like, atau bahkan bisa share. Itu yang pertama, tentukan goalnya dengan jelas. Yang kedua, yaitu yang dilakukan adalah strategi. Strategi harus kita pikirkan untuk meningkatkan engagement dalam setiap konten agar setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup drastis. Strategi ini bisa fleksibel dan bisa diatur sesuai dengan kondisi. Kalau dalam hal ini, saya biasanya meningkatkan engagement di setiap konten adalah dengan si konten itu sendiri di dalamnya harus bisa memberikan suatu kesan. Jadi audiens ketika dapetin konten kita itu nggak merasa sia-sia, mereka udah buang kuota. Jadi mereka paling nggak merasa terhibur, atau bikin mereka terinspirasi, atau bikin audiens itu mendapatkan suatu manfaat dari tutorial atau mendapatkan ilmu baru dari sana. Intinya strateginya adalah simbiosis mutualisme. Kita pakai strategi yang namanya reciprocity. Jadi kita memberikan dulu, nanti akan dapat feedback dan juga timbal balik dari audiens itu sendiri. Nah, timbal baliknya adalah bisa berupa engagement itu tadi yang kita harapkan. Itu seperti yang saya lakukan dalam membuat konten di sosial media. Strateginya harus jelas, ditentukan juga mau pakai yang mana strateginya. Mau bikin konten yang inspiratif, edukatif, entertaining, atau hiburan, atau seperti apa. Lalu yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat sebuah call to action yang clear, yang jelas. Orang untuk melakukan sebuah engagement itu harus di-invite, harus diundang terlebih dahulu. Mungkin bisa nggak harus dipaksa, ataupun nggak harus disarankan, nggak diminta tolong buat silakan yang suka video ini silakan like, comment, subscribe kayak gitu. Tanpa harus kayak gitu, sebenarnya audiens udah otomatis kalau memang mereka menilai konten kita ada value-nya, relate dengan mereka, maka mereka akan melakukan engagement itu. Tapi apa salahnya kita membuat sebuah call to action yang menginvite dengan teknik soft selling dan juga cover selling. Jadi dengan cara yang hard selling itu udah nggak zaman lagi. Jadi kita manfaatkan dengan strategi soft selling. Kalau ada yang tanya call to action itu apa? Call to action adalah gimana caranya di ending sebelum mengakhiri konten ya, audiens itu kita invite untuk apa, melakukan aktivitas apa, nge-like, komen, download ebook, atau misalnya klaim voucher diskon, atau seperti apa. Itu harus disampaikan ke dalam konten kita. Usahakan untuk membuat call to action itu satu yang clear, yang benar-benar jelas. Jadi nggak cuma misalnya, oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nah, itu kalau menurut saya itu terlalu banyak dan udah nggak terlalu berhasil cara itu. Jadi yang saya lakukan adalah yang pertama tadi membuat konten yang relate, goalnya jelas. Akhirnya di ending saya membuat satu call to action yang benar-benar jelas. Kalau misalnya kamu ingin diskusi lebih lanjut, silakan join di komunitas. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Silakan join, itu gratis. Nah, itu salah satu contoh benefit ketika
call to action itu fokus pada satu hal, misalnya ngeklik link yang ada di deskripsi, join komunitas. Nah, itu kan clear. Jadi konversi potensi dan peluang terjadinya konversi, engagementnya itu jauh lebih besar daripada dimasukkan semuanya. Oke, itu tadi gimana cara saya meningkatkan engagement di setiap konten dengan setiap harinya itu pasti akan ada engagement di setiap konten kita. Yang pertama yaitu goalnya harus clear. Yang kedua, pilih strategi yang paling tepat. Yang ketiga, call to action-nya harus jelas. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Arahkan selanjutnya.